Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nabiyana dan salam harmoni. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pengatur mata kuliah manajemen sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan kelompok akan menjelaskan terkait dengan basis data paralel dan basis data terdistribusi. Kenalkan, nama saya Igede Bagas Dewa Maja. Perkenalkan, nama saya Gedok Gede Tegar Marong Jati. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan basis data paralel. Next slide. Nah, apa sih itu basis data paralel? Jadi, basis data paralel merupakan basis data yang melibatkan banyak prosesor yang bekerja secara paralel pada sistem database yang akan digunakan untuk menyediakan sebuah layanan. Sebentar, atas ke atas. Pengurusan paralel membagi tugas besar menjadi banyak tugas yang lebih kecil. Dalam menjalankan tugas yang lebih kecil secara bersamaan di beberapa node. Slide. Adapun tiga kelebihan dari basis data paralel. Yang pertama, itu peningkatan throughput atau skala up, sehingga ada peningkatan pemrosesan yang dapat diselesaikan pada interval waktu tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu adanya peningkatan waktu respon atau kecepatan. Dengan adanya peningkatan waktu respon, maka jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan saat tugas akan menjadi lebih cepat saat tugas sebelumnya dikirimkan. Kemudian yang ketiga, peserta paralel memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Slide. Dapat tiga kekurangan dari basis data paralel. Yang pertama, itu lebih banyak gaya di awal. Kemudian, masalah interferensi. Dan yang ketiga itu masalah miring. Next slide. Terdapat tiga arsitektur pada basis data paralel. Yang pertama yaitu arsitektur shared memory. Jadi arsitektur shared memory ini memiliki banyak prosesor yang terhubung dalam jaringan. Nah, mereka dapat membagi memori tunggal dan atau global dan disk secara umum. Perlu dicatat bahwa dalam arsitektur ini satu salinan dari sistem operasi utilitas dan database manajemen sistem utilitas dapat mendukung beberapa prosesor ini. Dapat keuntungan dari arsitektur shared memory. Keuntungan itu komunikasi CPU sangat efisien. Dan dapat diakses oleh CPU apapun dan overhead komunikasi rendah. Keterbatasan yaitu sulit dipasti untuk akses memori dengan kecepatan yang tinggi. Dan penambahan CPU dapat menghabiskan waktu giliran bus memori. Slide. Nah, yang kedua itu arsitektur shared disk. Jadi arsitektur shared disk itu menghubungkan banyak CPU dalam jaringan yang terhubung. Dalam CPU memiliki memori yang sendiri, semuanya memiliki akses disk yang sama. Kemudian perhatikan juga bahwa memori itu tidak dibagi antara CPU sehingga setiap node memiliki sarana sistem operasi dan database manajemen tersendiri. Adapun keuntungan dari arsitektur shared disk yaitu arsitektur shared disk mudah untuk menyeimbangkan beban karena setiap CPU memiliki memorinya sendiri, bus memori dan bus memori tersebut bukanlah sebuah hambatan. Kemudian keterbatasannya itu adalah interkoneksi ke subsistem itu menjadi hambatan, terutama ketika database yang dihasilkan banyak. Kemudian yang ketiga yaitu arsitektur shared networking. Jadi arsitektur shared networking ini adalah arsitektur yang multiprosesor di mana setiap prosesor memiliki banyak memori dan disknya sendiri. Dalam hal ini, banyak prosesor terhubung ke jaringan jaringan saling terhubung melalui satu node. Tidak ada pembagian memori ataupun sumber daya disk di dalam arsitektur ini. Slide. Keuntungannya yaitu arsitektur shared networking meminimalkan pertengkaran antara GPU dengan tidak berbagi sumber daya dan oleh karena itu menawarkan tingkat skalabilitas yang tinggi. Kemudian pada keterbatasan itu arsitektur shared networking sulit untuk menyeimbangkan beban yang banyak di lingkungan multi CPU. Terdapat 4 elemen kunci pada basis data paralel. Yang pertama itu speed up, yang kedua itu adalah scale up, dan yang ketiga itu synchronization, dan yang keempat locking.
Pertama itu adalah speed up. Jadi speed up ini properti di mana waktu untuk dibutuhkan melakukan tugas berkurang sebanding dengan peningkatan jumlah CPU dan disk secara paralel. Dengan perangkat keras tambahan, jadi percepatan membuat tugas konstan dan mengukur waktu yang diingat. Guna scale up. Scale up adalah properti di mana kinerja database paralel dipertahankan jika CPU dan disk meningkat secara proporsional dengan jumlah data. Jadi scale up dengan perangkat keras tambahan guna untuk meningkatkan skala penjara waktu, kita konstan dan mengukur peningkatan ukuran tugas yang dapat dilakukan. Yang ketiga itu elemen synchronization. Jadi synchronization merupakan kondisi tugas-tugas bersamaan. Jadi sinkronisasi. Sinkronisasi ini perlu untuk kebenaran. Jumlah sinkronisasi tergantung pada jumlah sumber daya dan jumlah pengguna waktu tugas yang dilakukan secara besar. Tugas yang bekerja pada sumber daya. Next slide. Dan yang keempat, yang terakhir itu locking atau mekanisme penguncian internal maupun eksternal digunakan untuk sinkronisasi tugas yang diperlukan oleh sistem database paralel. Jadi instansi dari server paralel menggunakan DRM untuk berkomunikasi satu sama dengan dan mengkoordinasi modifikasi sumber daya database. Selanjutnya itu materi query parallelism. Jadi query parallelism ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah inter-query parallelism. Yang kedua itu intra-query parallelism. Kemudian pada intra-query parallelism dibagi menjadi dua sub. Yang pertama itu intra-operator, yang kedua itu inter-operator. Pada inter-query parallelism yaitu eksekusi secara paralel dari beberapa query yang dihasilkan oleh beberapa transaksi yang berjalan secara bersamaan. Pada sub intra-query pada bagian intra-operator itu beberapa operator dieksekusi oleh beberapa prosesor, di mana masing-masing prosesor bekerja mengerjakan sebagian atau subset dari keseluruhan data. Kemudian interoperator mengeksekusi beberapa operasi dari pound query pada beberapa prosesor secara paralel. Nah, sekian dari penjelasan materi basis data paralel. Untuk materi basis data terdistribusi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data distribusi. Pengertian dari basis data distribusi adalah kumpulan data yang terhubung secara logis yang didistribusikan secara fisik melalui jaringan komputer terlepas dari program aplikasi. Perbedaan utama antara database paralel dan terdistribusi, database terdistribusi biasanya terpisah secara geografis, dikelola secara terpisah, dan memiliki interkoneksi yang lebih lambat. Dalam sistem basis data terdistribusi, transaksi lokal dan global dibedakan. Kelebihan dari basis data distribusi. Pertama, peningkatan efisiensi pemrosesan dengan menjaga data tetap dekat dengan titik yang paling sering digunakan. Kedua, pengelolaan data terdistribusi yang efisien dengan berbagai tingkat transparansi. Dan yang ketiga, peningkatan otonomi lokal di mana setiap situs dapat mempertahankan tingkat kontrol atas data yang disimpan secara lokal. Kekurangan dari basis data distribusi. Pertama, pemulihan kegagalan lebih kompleks. Kedua, potensi bug yang lebih besar. Dan yang ketiga, peningkatan overhead pemrosesan. Arsitektur basis data distribusi. Yang pertama, arsitektur client server. Arsitektur client server berbagi tugas pengelolaan data dengan server. Sementara klien berfokus pada penyediaan lingkungan aplikasi termasuk antarmuka pengguna. Sistem client server memiliki satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Dan proses klien dapat mengirim permintaan ke proses server apapun. Server melakukan lebih banyak pekerjaan atau acara penyimpanan dan pengoptimalan. Arsitektur klien server memiliki keuntungan dan keterbatasan. Keuntungannya, arsitektur ini relatif sederhana untuk diimplementasikan karena pemisahan fungsinya
yang bersih dan karena server terpusat. Dan keterbatasannya, arsitektur client server tidak mengizinkan satu query menjangkau beberapa server karena proses klien harus mampu memecah query seperti itu menjadi subquery yang sesuai untuk dieksekusi di situs yang berbeda dan kemudian menyusun jawaban untuk subquery tersebut. Kedua, arsitektur collaborating server system. Saat server menerima query yang memerlukan akses ke data di server lain, server tersebut menghasilkan subquery yang sesuai untuk dieksekusi oleh server lain dan menyatukan hasilnya untuk menghitung jawaban atas query asli. Yang ketiga, arsitektur middleware system. Dirancang untuk memungkinkan satu query menjangkau beberapa server tanpa mengharuskan semua server database mampu mengelola strategi eksekusi multi kutipan tersebut. Arsitektur middleware akses data diri dari antarmuka pemrograman aplikasi, middleware, mesin middleware, driver, dan antarmuka asli. Banyak produk middleware akses data memiliki arsitektur client server dan mengakses data yang berada di beberapa sistem jarak jauh. Konfigurasi khusus middleware bervariasi dari satu produk ke produk lainnya. Desain sistem basis data distribusi ada tiga. Pertama, fragmentasi data. Kedua, alokasi data. Dan yang ketiga, replikasi data. Elemen kunci basis data paralel yang pertama, fragmentasi data. Dalam fragmentasi data, suatu relasi dapat 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 dipartisi menjadi beberapa fragmen untuk tujuan penyimpanan fisik dan mungkin ada beberapa replika dari setiap fragmen. Fragmen ini berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonstruksi relasi asli. Semua fragmen dari relasi tertentu akan berdiri sendiri. Fragmentasi data yang diterapkan pada sistem basis data relasional untuk partisi relasi antara situs jaringan. Fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal dapat didefinisikan sebagai API dalam kurung R. Dalam fragmentasi horizontal, operasi union dilakukan untuk merekonstruksi relasi aslinya. Fragmentasi vertikal. Fragmen vertikal dari sebuah relasi hanya menyimpan atribut tertentu dari relasi tersebut pada situs tertentu. Karena setiap situs mungkin tidak memerlukan semua atribut dari sebuah relasi. Fragmentasi campuran. Fragmentasi horizontal dari suatu relasi diikuti dengan fragmentasi vertikal lebih lanjut dari beberapa fragmen. Kedua, alokasi data. Alokasi data menggambarkan proses memutuskan tentang menemukan atau menempatkan data ke beberapa situs. Semua database individu dan DBMS disimpan di satu tempat, karena seluruh database berada di satu lokasi. Jika terjadi pemadaman di lokasi pusat seluruh sistem, database akan hilang. Dalam strategi terpartisi atau fragmentasi, basis data dibagi menjadi beberapa bagian terpisah dan disimpan di beberapa lokasi. Yang ketiga, replikasi data. Replikasi data adalah teknik yang memungkinkan data tertentu disimpan di lebih dari satu tempat. Sistem penyimpanan banyak salinan identik dalam kurung salinan. Hubungan dan penyimpanan setiap salinan di lokasi yang berbeda. Umumnya replikasi data diimplementasikan untuk meningkatkan ketersediaan sistem. Jika salinan tidak tersedia karena waktu henti situs web, salinan lain harus dapat digunakan. Kelebihan dari replikasi data. Replikasi data meningkatkan kinerja operasi baca dengan meningkatkan pemrosesan kecepatan di lokasi. Objek yang direplikasi tetap tersedia untuk diproses. Kekurangannya, peningkatan overhead untuk memperbarui transaksi. Itu artinya ketika objek yang direplikasi diperbarui.
Terima kasih. Itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan basis data terdistribusi. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita semua. Salam dan salam hormat.